Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Halo, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Shalom adik-adik semua. Waduh, senangnya bisa ketemu adik-adik lagi. Iya kak, aku semangat banget buat sama-sama ibadah sama adik-adik di rumah. Kira-kira adik-adik yang di rumah sama nggak semangatnya sama Kak Iren atau kakak-kakak yang ada di sini? Coba sih sekarang adik-adik yang di rumah bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Terus kayak sih mau cek semangatnya nih. Kalau kayak sih bilang tepuk 1, adik-adik tepuk tangan 1 kali. Nanti kakak-kakak juga ikut ya. Terus kalau kayak sih bilang tepuk tangan 2, tepuk 2. Jadi tepuk tangannya 2 kali. Kalau kayak sih bilang tepuk 3, berarti tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Nah yang terakhir, kalau kayak sih bilang tepuk tangan, adik-adik semua tepuk tangan yang kenceng dan semangat. Oke, siap? Kakak-kakak siap? Siap. Oke, tepuk 1, tepuk 3. Ya, ayo ada yang salah nggak? Nggak, adik-adik di rumah ada yang salah nggak? Kakak yakin bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan. Yeay! Wah, luar biasa. Sepertinya sudah pada semangat nih. Kalau gitu, langsung aja yuk kita mulai Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Video apa ya tadi? Kok seperti anak-anak yang biasanya aku lihat di dekat lampu merah di perempatan itu, Kak? Iya kak, aku juga biasanya lihat mereka pagi-pagi sudah ada di pinggir jalan. Kasian kak. Iya, aku juga kasihan lihatnya kak. Mereka harus mengamen, mereka harus menjual koran, padahal mereka masih kecil tapi sudah harus mencari uang untuk mereka bisa makan atau mereka membeli jajan.
kenapa ya Kak mereka ada di jalanan? Mungkin ada yang sudah tidak punya orang tua, terus ada yang disuruh sama orang tuanya. Mungkin ada juga yang memang lari dari rumah. Adik-adik perlu bersyukur memiliki orang tua yang bisa merawat dengan baik. Kak Daud tadi bilang ada yang lari dari rumah. Aku tuh jadi ingat seseorang yang, ingat gak Kak? Waktu kita pulang Sunday Funday 2 minggu lalu. Ingat gak? Waktu itu kita papasan dengan anak yang sedang lari ke arah kita dan melewati kita, Kak. Ingat gak? Oh iya Kak. Dan tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba ada seorang muda yang ikut lari juga seperti mengejar anak itu. Kakak itu berlari sambil meneriakkan nama anak itu berkali-kali dan sepertinya kakak itu marah ya kepada anak kecil itu. Oh iya Kak, aku jadi ingat. Dan minggu kemarin saat aku dan Kak Iren pulang, aku berpapasan dengan anak itu di depan gereja loh. Karena aku agak penasaran, aku beranikan untuk bertanya kepada adik itu. Dan adik itu bercerita kepada kita kalau waktu itu memang kakaknya sedang marah ke dia, Kak. Adik itu bilang karena kakaknya tidak menyukai dia, sering bersikap jahat dan terkadang juga bersikap kasar, Kak. Dan dia sengaja pergi dari rumah karena hal itu. Tapi dia juga bercerita setelah itu dia beranikan diri untuk pulang, Kak. Kasihan sekali ya Kak adik itu. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu sama adik itu lagi ya Kak. Siapa tahu kita bisa sedikit memberikan pertolongan buat dia. Mungkin dengan memberi semangat buat adik-adik itu. Ya meskipun kayaknya memang kakaknya nggak suka sih Kak sama adiknya. Nah tahu nggak sih kakak-kakak, adik-adik yang di rumah, mungkin di dunia ini kita bukan siapa-siapa. Kita tidak berarti apa-apa buat orang lain. Tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga. Tuhan Yesus berkata bahwa kita semua ini istimewa. Seperti lagu kesukaan kita semua. Ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Di matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa.
Wah, setelah kita bernyanyi lagu tadi, aku jadi yakin adik-adik yang di rumah juga merasakan hal yang sama, bahwa kita semua ini istimewa di hadapan Tuhan ya Kak. Pastinya dong Kak Daud. Kalau gitu sekarang ini waktunya kita untuk berbagi firman Tuhan kepada adik-adik semua. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya kakak-kakak? Nah, kebetulan banget nih Kak sama firman Tuhan hari ini. Kisahnya sama seperti adik yang kita jumpai waktu itu. Toko ini juga lari dari rumahnya karena saudara-saudaranya tidak menyukai dia. Jadi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Yefta. Pasti adik-adik pernah kan dengar nama ini? Tapi kita mau jauh lebih mengenal lagi tentang siapa sih Yefta dan bagaimana kisah hidupnya. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang Yefta dari Kak Christian. Adik-adik semua perhatikan baik-baik ya. Selamat pagi adik-adik, halo semua adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan Kak Chris. Hari ini Kak Chris mau cerita tentang Yefta yang tadi kakak-kakak Kak Yasi, Kak Iren, Kak Cindy, Kak Daud mau tanya soal Yefta kan? Siapa sih Yefta itu? Nah adik-adik, kalau baca di kitab Hakim-Hakim, kita akan lihat bahwa Yefta itu salah satu hakim dalam kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu apa ya? Hakim-Hakim itu tugasnya adalah dia menjadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah adik-adik, dia papahnya bernama Gilead. Nah tapi mamahnya adik-adik, mamahnya itu seorang wanita tidak baik. Apa ya kalau sekarang namanya? Mamanya itu wanita pelacur saat ini. Pokoknya mamanya bukan wanita baik-baik. Nah waktu Yefta mulai bertumbuh, terus Yefta punya kakak, ya saudara-saudaranya mulai bertumbuh. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya mulai mengejek Yefta. Yefta, kamu ini anak haram. Anak haram. Yefta mulai dibully pada waktu itu. Karena kakak-kakaknya mulai gak suka sama Yefta. Nah apa yang terjadi setelah mulai bertumbuh, Yefta akhirnya dia sakit hati sama saudara-saudaranya. Dia kecewa sama saudara-saudaranya. Akhirnya sampai Yefta pergi dari tempatnya, dari kaumnya. Dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya karena dibully oleh saudara-saudaranya sendiri loh. Akhirnya Yefta ini pergi ke Tanah Tob. Di sana Yefta ketemu sama orang-orang nakal, preman. Kerjaan Yefta tahu apa? Kerjaan Yefta itu dia mencuri, merampok. Pokoknya Yefta jadi orang yang tidak baik adik-adik. Karena teman-temannya seperti itu. Yang dia kerjakan, dia mengerjakan sesuatu yang tidak baik, ngerampok orang, mencuri barangnya orang, dan lain sebagainya. Tapi satu saat tiba-tiba tua-tua Israel datengin Yefta di Tanah Tob. Dan mereka bilang, Yefta, kamu tahu enggak? Kita ini lagi diserang bangsa Amon loh. Bangsa musuh kita. Kita sekarang sedang diserang. Dan kita kalah, kita enggak bisa perang. Kita enggak bisa melawan mereka. Mereka terus mengerjakan sesuatu atas kita. Nah Yefta, kita minta tolong dong, kamu ini jadi pemimpin kita, mimpin kita bangsa Israel untuk berperang melawan Amon. Tahu enggak adik-adik? Terus Yefta, tunggu dulu. Dulu aku dibuang, dulu aku dibilang anak haram, aku akhirnya sampai pergi dari rumah, aku dikucilkan. Sekarang kok kalian datang cari aku, mau minta tolong aku jadi pimpinan kalian untuk melawan musuh. Sebentar. Yefta mulai berpikir tentang masa lalunya. Tapi tua-tua Israel bilang begini, Yefta tolonglah, kami memerlukan engkau nanti. Kalau kamu bisa memimpin kami dan memenangkan pertempuran, peperangan melawan Amon, kami akan angkat kau jadi panglima, pemimpin kami. Kemudian apa yang terjadi? Yefta mulai berpikir, wah, apa yang harus aku lakukan ya? Apakah aku akan menolong mereka? Apakah aku akan membantu bangsa Israel? Dulu aku
aku dijelek-jelekan sampai aku harus pergi. Dulu saudara-saudaraku mereka buliin aku, sampai sekarang aku harus lari dari rumah. Sekarang aku dimintain tolong untuk memimpin bangsaku melawan musuh. Sampai tua-tua Israel, tolonglah, yuk kita minta Tuhan supaya tolong kita melalui kamu. Akhirnya Yefta mulai merenungkan, dan apa yang terjadi? Akhirnya Yefta berdoa dan dia akhirnya mengambil kesempatan ini untuk dia menolong bangsa Israel. Dia lupakan masa lalunya, walaupun dulu dia dikucilkan, dia dibuang, dia ini mungkin dia juga saat itu menjadi pencuri, perampok, tapi akhirnya dia mau memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Amon, musuh Israel. Ketika sebelum berperang, Yefta mulai berdoa dan menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan, dia minta bergumul kepada Tuhan, karena Yefta tahu yang bisa menolong Yefta adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kalau baca di kitab Hakim-Hakim, nanti firman Tuhan bilang roh Tuhan itu memenuhi Yefta, roh Allah melingkupi Yefta. Apa itu roh Tuhan? Roh Allah itu roh yang memberikan kemampuan di luar batas manusia. Manusia terbatas, tapi ketika roh Allah itu melingkupi kita, roh Allah itu akan memampukan kita. Walaupun kita mungkin lemah, walaupun kita mungkin dipandang tidak bisa, dikucilkan atau apapun, kita banyak kekurangan, tapi ketika Tuhan ada di kita, roh Tuhan melingkupi kita, roh Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Dan Yefta dipenuhi roh Allah, dan akhirnya Yefta mulai memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang bangsa Amon. Dan luar biasa adik-adik, Yefta dipakai Tuhan. Yefta akhirnya memperoleh kemenangan demi kemenangan karena Tuhan ada di dalam dia. Nah adik-adik, Yefta dulunya orang yang dikucilkan, orang yang sering dibully, dia sampai akhirnya dibuang, tidak dianggap lagi sama saudaranya. Bahkan dia kumpul sama perampok, jadi orang yang jahat. Tapi kalau Tuhan yang memilih, berarti Tuhan tahu, Tuhan pasti akan memampukan juga. Ketika Yefta mau, roh Tuhan melingkupi Yefta, memenuhi Yefta, Tuhan memampukannya dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan inilah kehidupan Yefta yang Tuhan pakai secara luar biasa. Dia menjadi hakim yang beda dari hakim-hakim yang lain. Kalau hakim-hakim yang lain mungkin punya masa lalu yang baik-baik, Yefta masa lalunya tidak baik. Orang mamahnya tadi dia seorang yang tidak baik, tapi Tuhan bisa pakai Yefta. Yefta dia sering dibully, mungkin dibilang anak haram, anak yang tidak baik, kamu tuh bukan anak seperti anak-anak baik-baik seperti kita yang punya papa mama yang benar. Kamu itu anak haram. Tapi itu tidak membuat Yefta menjadi minder, membuat Yefta menjadi aduh aku ini seperti ini, aku tidak bisa apa-apa. Tidak. Tapi ketika Yefta mau dipakai Tuhan dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan. Jadi apapun masa lalu kita, pasti Tuhan sanggup menolong setiap kita, asal kita mau berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini kita mau renungkan sama-sama. Mari kita mau belajar dari Yefta yang berani tampil beda, sekalipun masa lalunya seperti itu. Yefta berani tampil beda. Dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kalau Tuhan bersama kita, Tuhan pasti memampukan kita. Amin adik-adik. Yuk belajar dari Yefta, berani menjadi berbeda untuk dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati. When I look up to the sky, I see the bird fly so high. I lift my hands and let my praises rise. When I look out to the sea, creatures below swimming free. They make me wanna move my hands and feet. Slide to your left, hey, slide to your right, hey. The sea loves everything about you and me. Jump to your left, hey.
seru sekali ya Kak cerita tentang Yefta ini. Kita jadi lebih tahu tentang Yefta dan latar belakang Yefta sampai bagaimana dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan pastinya Yefta senang sekali dipakai oleh Tuhan. Sekarang dia tidak mau lagi hidup sebagai orang jahat. Dia mau hidup sebagai orang yang baik dan taat pada Tuhan. Yefta mau mengubah cara hidupnya. Sekarang hidupnya tidak sama lagi seperti yang dulu. Kalau dulu dia jahat, sekarang dia mau menjadi orang yang baik. Yefta mau hidup berbeda. Adik-adik, apakah adik-adik juga berani berubah menjadi berbeda seperti Yefta? Kalau adik-adik pernah nakal, sekarang harus mengubah kebiasaannya, tidak nakal lagi. Kalau dulu adik-adik suka berbohong, sekarang harus berani untuk selalu berkata jujur. Kalau dulu tidak suka berdoa, sekarang adik-adik harus rajin berdoa. Jadi, kita harus tampil beda, selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih taat kepada firman Tuhan. Ya, seperti lagu yang beberapa minggu lalu kita sudah nyanyikan bersama-sama. Masih inget nggak adik-adik? Yang pas banget dengan tema kita minggu ini tuh, yaitu lagu Berani Tampil Beda. Lagu ini liriknya begini. Saat iblis menggoda kita atau merayu kita harus tolak iblis dalam nama Yesus. Terus dikatakan kita kuat karena kasih Tuhan dan firman Tuhan yang membuat kita menjadi pemenang yang berani untuk tampil beda karena hidup kita benar. Yuk kita sama-sama berdiri sekali lagi. Kita nyanyikan dengan gaya kita yang berbeda-beda. Dan kita mau hidup kita juga berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, adik-adik, apapun latar belakang kehidupan kita, percayalah
bahwa Tuhan bisa memakai kehidupan kita dengan luar biasa, asalkan kita berani untuk berubah dan tampil beda untuk hal yang lebih baik. Yang kedua, selalu meminta pertolongan Tuhan agar kita tidak kembali kepada kehidupan kita yang lama. Menjadi anak Tuhan yang baik, penuh kasih, dan suka menolong semua orang. Yang ketiga, berani tampil beda menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan selalu lewat kehidupan kita, selalu menjadi lebih baik dan lebih taat pada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan ya. Dengarkan renungan yang dikirimkan setiap hari oleh guru kelas kalian masing-masing. Jangan lupa, minggu depan hari Minggu ada ibadah sekolah minggu onsite lagi ya, di gedung gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Jangan lupa tetap untuk mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, serta menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi. Dan pengumuman yang terakhir, jangan lupa untuk papa mama untuk menghadiri ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja GPDI Elohim Batu. Sekarang adik-adik kita mau tutup Sunday Funday minggu ini, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena lewat kehidupan Yefta, Tuhan mengajarkan kami apapun latar belakang kehidupan kami Tuhan, asalkan kami berani untuk mengambil langkah untuk menjadi berbeda Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai hidup kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan di Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Yesus memberkati.